Nah, jadi akhlak terpuji yang di buku itu disebutkan ada 6. Yang pertama adalah menjalin persaudaraan. Nah, menjalin persaudaraan ini berarti kita menjaga hubungan dengan orang lain. Karena yang namanya bukan relationship, yang namanya manusia pasti memiliki hubungan-hubungan dengan sekitarnya. Nah, hubungan yang biasanya paling dekat adalah hubungan antara manusia dengan manusia, bukan manusia dengan hewan atau apa. Nah, selayaknya manusia yang makhluk sosial, jadi dia akan menjalin persaudaraan dengan sesama manusia. Betul, betul, betul. Nah, persaudaraan yang dimaksud adalah persaudaraan yang nggak apa-apa, kedengeran insya Allah. Persaudaraan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang baik, bukan persaudaraan atas dasar keburukan, kesamaan keburukan. Nah, nilai-nilai yang baik itu diantaranya adalah nilai agama dan nilai moral. Apa parameter baik menurut agama? Itulah yang seharusnya kita jadikan parameter untuk membangun pertemanan yang baik, persaudaraan yang baik. Nah, yang kedua adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, di sini kita sebagai pelajar sudah selayaknya menuntut ilmu dengan cara yang baik dan dengan menghormati ilmu sebaik-baiknya. Caranya sudah kita pelajari semenjak SD, tetapi dalam penerapannya mungkin sering tidak optimal dalam menghargai ilmu maupun belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi insya Allah kita sudah mengetahui ilmunya dan bisa memperbaikinya ke depannya. Yang ketiga itu tasamuh. Tasamuh ini toleransi. Kira-kira bagaimana caranya kita bisa menghargai orang lain dengan cara bukan ikut-ikutan tapi membiarkan. Jadi jika ada orang yang mempunyai sesuatu yang berbeda dengan kita, apapun itu, kita harus bisa bagaimana caranya memposisikan diri untuk tidak mencampurinya. Selama itu bukan hak kita. Selama kita bisa mengurusi hak kita sendiri dan dia juga melakukan apa yang dikerjakan tanpa saling mengganggu, itu sudah sangat baik untuk hubungan antara kedua pihak tersebut. Yang keempat, tentu saja ini yang harus kita tekankan di masa modern saat ini, bijak bermedsos. Jangan sering-sering komentar atas postingan orang lain. Kita harus bisa selain menjaga mulut sekarang, yaitu menjaga tangan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain melalui apa yang kita tuliskan di media sosial. Nah, ada 4 saja ternyata, yang lainnya belum dihapus sama Atta. Oh iya. Nah, selanjutnya akan diisi oleh Atta. Ini masih? Oh iya, masih, Deng. Salah. Jadi dampaknya. Di buku kita diberikan 3 dampak. Yang pertama, menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana adalah hikmah yang akan kita peroleh selama kita bisa memahami dan mengamalkan apa yang sudah disebutkan tadi. Apa yang disebut arif dan bijaksana adalah bisa memposisikan diri bagaimana dan apa yang harus dibicarakan di setiap tempat. Pak Hendra pernah bilang waktu takhasus. Fikul makan makol, wa fikul makol makan. Jadi setiap tempat itu ada omongannya dan setiap omongan ada tempatnya. Terus yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri. Maksudnya menumbuhkan sikap mandiri adalah ketika kita bisa memposisikan diri yang tadi, kita tidak akan ketergantungan dengan orang lain. Kita bisa melakukan apa yang kita mau dan orang lain juga bisa melakukan apa yang lain tanpa saling mengganggu. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Apa yang kita pilih adalah tanggung jawab kita. Apa yang kita yakini adalah tanggung jawab kita. Kita tidak bisa melepas tanggung jawab terhadap apa yang kita pilih sendiri. Itu adalah suatu konsekuensi bahwa jika pilih A, konsekuensi. Kata Pak Yos, kalau kita berniat
sudah yakin untuk memegang botolnya, maka pegang botol itu sampai akhir. Selanjutnya membiasakan. Sepertinya apa yang sudah dituliskan di sini kita semua sudah tahu, tanpa harus saya beritahu lagi, tapi apa-apa dibaca saja. Yang pertama, menutup aurat. Di asrama ya seringkali ini belum dilaksanakan dengan baik, karena nggak tahu di yang putri karena nggak pernah. Tapi kalau di yang putra ya sering celana pendek kan, atau celana pendek kan masih lebih mending lah ya. Itu kadang-kadang nggak pakai baju keluar kamar itu kan terlalu parah ya. Yang kedua menjauhi zina. Ya ini juga sama-sama kita ketahui, ayatnya juga semuanya pasti hafal. Dulu Kadafa kalau jadi imam pasti baca surat itu. Ya, Isra. Wala taqrabuz zina. Yang ketiga tawadu dan sayang. Arti ini yang dimaksudkan adalah kita menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kalau di penjelasan di bukunya seperti itu. Maksudnya kita jangan sampai sombong dan kita selalu menyayangi. Karena agama itu pada prinsipnya adalah cinta kasih. Jadi jangan sampai kita berhubungan atas dasar kebencian begitu. Nah, yang keempat mengajak menuju kebaikan. Dalam agama kita juga sudah dijelaskan bahwa apa-apa yang baik kita harus mengikuti. Tolong menolonglah dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Begitu. Memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, ini juga mungkin kita semuanya, termasuk kita yang berbicara di depan, masih sering lalai dengan waktu. Padahal waktu itu sangat penting. Sampai ada surat Al-Asr kan. Nah, juga Nabi pernah berkata kalau sebaik-baik nasihat adalah mati. Ya, maksudnya adalah mati itu kan ada tenggat waktunya. Kita nggak tahu kapan mati itu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dan santun dan rendah hati. Ini bisa dicontohkan dari seperti yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita harus memposisikan diri kita dengan siapapun itu di bawahnya. Maksudnya agar kita tidak sombong. Misalnya ada yang lebih muda dari kita, oh dia dosanya lebih sedikit dari kita. Ada yang lebih tua dari kita, dia pasti ibadahnya lebih banyak dari kita. Ada yang lebih pintar dari kita, dia bisa beramal dengan ilmunya yang tinggi. Ada yang lebih, mohon maaf, bodoh dari kita, oh iya dia melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya. Sedangkan kita melakukan kesalahan karena walaupun sudah tahu tetap dilakukan. Nah itu harus dilatih yang seperti itu agar kita bisa menghargai semuanya. Nah selanjutnya Atailah. Baik, terima kasih Alvara untuk penjelasannya terkait akhlak yang terpuji, dan teman-teman di sini untuk dapat melaksanakan akhlak atau manners attitude yang terpuji, tentunya kita juga perlu tahu untuk lawan dari hal terpuji tersebut, yaitu akhlak tercela. Teman-teman di sini akhlak tercela itu seringkali identified dengan yang namanya kenakalan remaja. Jadi kenakalan remaja itu, atau dalam bahasa latinnya juvenile delinquency, itu merupakan suatu bentuk pengabaian sosial yang terjadi pada remaja, entah karena kurangnya atensi di rumah, kurangnya perhatian, atau kurangnya pengakuan dari lingkungan sekitar dan terutama lingkungan rumah, yang menyebabkan timbulnya kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja-remaja tersebut. Sebagai contoh di sini ada beberapa, dan di buku ada 4 yang dibahas untuk kenakalan remaja yang paling sering umum dan sering dijumpai di Indonesia. Yang pertama, mohon maaf, ada yang seks bebas. Di sini seks bebas masuk yang pertama karena juga salah satu yang terparah, karena dengan seks bebas ini akan menimbulkan yang namanya domino effect, teman-teman. Dimana ketika kalian sudah melakukan hal tersebut, akan banyak hal lagi yang terdampak. Seperti jika kalian melakukan seks bebas, nauzubillah min dzalik, itu akan ada yang namanya memungkinkan untuk terjadinya hamil di luar nikah, terus adanya pranikah yang baik kita secara fisik maupun mental masih belum siap untuk itu. Dan kemudian akan ada kemungkinan untuk terjadinya aborsi yang sudah jelas dilarang oleh agama. Dan yang kedua ada yang namanya tawuran. Dan tawuran ini yang sangat marak terjadi di Indonesia sekarang. Antara geng-geng SMA yang awalnya hanya saling berejek-ejekan di media sosial, sampai akhirnya terpecah dan ya timbullah tawuran ini, teman-teman. Jadi sama seperti yang udah dikatakan Alvaro tadi, jadi untuk bijak bermedia sosial merupakan salah satu akhlak terpuji yang sangat penting untuk dilakukan di zaman sekarang ini. Karena jika kita tidak menjaga akhlak di media sosial, akan banyak penyebabnya, dan salah satunya yang paling parah adalah
tawuran. Terus yang ketiga ada mengkonsumsi miras. Di sini aku yakin teman-teman udah tahu gimana kalau misalnya kita apa dampak yang ditimbulkan ketika kita meminum miras baik secara agama maupun dunia. Secara agama terlebih dahulu, jika kita mengkonsumsi miras, maka sholat kita tidak akan diterima selama 40 hari. Dan di sini